Bahsul Masail Senin 16 Syawal 1441 Hijriah 8 Juni 2020 Masehi. 1. Tata cara memulai shaf bagi wanita. Membuat shaf salat maksudnya. Tata cara membuat shaf salat bagi wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa shaf yang terbaik, shaf salat yang terbaik untuk wanita adalah yang paling belakang. Karena yang paling belakang itu adalah yang paling jauh dari laki-laki. Karena shaf wanita itu kan tempatnya di belakangnya para laki-laki. Laki-laki di depan, kemudian para wanita di belakang. Maka para wanita yang paling belakang itu yang paling jauh dari laki-laki. Kalau yang paling depan itu yang paling dekat dengan laki-laki yang paling belakang. Paham maksud saya? Makanya yang paling baik itu yang paling belakang. Dikatakan dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Terus kalau begitu, bagaimanakah cara memulai shaf bagi wanita? Apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Ini diperinci. Kalau mereka sholat berjamaah sendiri, khusus untuk para wanita, tidak ada laki-laki, khusus untuk para wanita, maka shaf yang paling afdal tetap yang paling depan, karena di itu tidak ada laki-laki di situ. Karena buruknya shaf yang paling awal untuk wanita itu dikarenakan kedekatan shaf awalnya wanita itu dengan shaf akhirnya laki-laki. Kalau jamaah wanita bercampur dengan jamaah laki-laki, maka diperinci. Pertama, kalau dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling depan. Kalau dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling depan. Shaf wanita yang paling depan. Tetapi kalau tidak dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf wanita yang paling belakang. Maka memulainya dari yang paling afdal, yaitu yang paling belakang. Nah, kalau di masjid-masjid sini kebanyakan sudah ada satir-satirnya. Ada sebagian saja masjid yang tidak ada satirnya. Kalau zaman baginda Nabi ya enggak ada satirnya, tapi hatinya manusianya itu orang-orang takwa. Sekarang dikasih satir, kalau hatinya itu enggak takwa, yang dari wanita itu ngintip, yang laki-laki pada belakang kalau ruko ngintip juga. Karena kalau orang itu enggak takwa, ya sholat pun juga enggak takwa, apalagi di pasar gitu. Kalau orang itu takwa, enggak ada satir pun ya tetap takwa. Kayak zaman sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebetulnya perbaikan hati itu lebih baik, lebih harus diperhatikan melebihi perbaikan fasilitas. Fasilitas sudah baik, tapi kalau hatinya enggak baik, ya buruk aja. Ini sudah di satir sini, satir situ. Kalau enggak baik, ya buruk aja. Tetapi kalau hatinya sudah baik, walaupun tidak disekat pun ya tetap jadi baik aja, karena enggak pengen ngelihat. 2. Masa doa iftitah bagi makmum masbuk. Seorang makmum masbuk datang ketika imam dalam keadaan rukuk di rakaat pertama, sehingga makmum tersebut langsung takbir dan rukuk bersama imam. Makmum masbuk, tahu ya? Pertanyaan, apakah makmum tersebut masih disunahkan membaca doa iftitah di rakaat kedua dengan alasan dia tidak sempat membaca doa iftitah di rakaat pertama? Tidak, jawabnya adalah tidak, dikarenakan tempat disunahkannya membaca doa iftitah adalah di rakaat pertama saja,
seusai takbiratul ihram, bukan di rakaat kedua ataupun setelahnya. Wallahu a'lam. 3. Masalah membawa tongkat. Ada sebagian orang ketika lanjut usia mereka menggunakan tongkat sebagai alat bantu ketika berjalan. Padahal sebagian mereka masih bisa berjalan dengan normal walaupun tanpa tongkat. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan tongkat sebagaimana dalam permasalahan di atas? Hukum membawa tongkat adalah sunnah. Jawabnya. Tapi ini pembatasan usia harus tua, harus ini yang enggak ada. Semuanya itu disunahkan, itu aja. Memang ada pembatasan usia? Enggak ada kan? Ini kemarin dicari-cari harus orang yang sudah tua, barang itu enggak ada. Berarti semua muda pun bawa tongkat juga sunnah karena ittiba'un Nabi. Ya, hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat itu adalah alamatnya orang beriman dan sunnahnya para nabi. Dan nabi itu ada yang muda, ada yang tua, ini begitu. Kalau Nabi Yahya ya muda. Nabi Yusuf ya muda. Kalau Nabi Isa muda juga. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Jadi Nabi kan sudah mulai bayi sudah Nabi. Ada juga. Ya tongkat sudah. Tongkat ini. Ya baiknya kalau orang itu membawa tongkat dirasakan seperti merasakan dalam perjalanan. Kenapa tahu orang itu sunahkan bawa tongkat? Biar merasa aku ini dalam perjalanan. Aku setiap melangkah aku ini dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ke akhirat. Jadi dengan begitu akhirnya menjadi zikir bawa tongkatnya itu. Baru bawa tongkat saja itu, kenapa kamu bawa tongkat? Itu pengen menirukan sunnahnya para anbiya. Nah, bawa tongkat ingat Nabi. Ingat para nabi, ingat baginda Nabi. Terus ingat yang mengutus mereka, Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir bawa tongkat itu. Masya Allah, luar biasa. Adab dan tata cara musafahah. Bagaimana tata cara bermusafahah yang disunahkan? Apakah dengan satu tangan atau dua tangan? Ada sebagian orang itu satu tangan, ada sebagian itu dua tangan. Apa yang sebagian orang itu pakai genggaman ini gitu. Sama musafahah atau apa enggak itu namanya itu. Ada yang gini, gitu. Tempelan tangan lah. Ayo, ada yang begini. Itulah itu kan itu sunnahnya bagaimana? Nah, satu tangan, dua tangan, apa kan? Ya, seperti musafahah. Jawabnya bermusafahah dengan satu tangan adalah sudah mencukupi, maksudnya mendapatkan kesunahan bermusafahah. Adapun sempurnanya adalah dua tangan. Jadi, bermusafahah dengan satu tangan itu sudah mencukupi amal sunnah juga, tetapi kalau yang sempurna adalah dengan dua tangan. Ya musafahahnya bagaimana? Ya musafahah seperti yang diajarkan itu. Apakah disunahkan mencium tangan orang yang kita ajak bermusafahah? Jawab diperinci. Sunnah mencium tangan seseorang karena urusan agama, seperti karena ilmunya, kesolehannya, sifatnya. Itu disunahkan. Makruh mencium tangan seseorang karena urusan dunia, seperti karena hartanya, kekuasaannya, dan jabatannya. Kalau orang itu mencium tangan karena jabatannya atau karena kekuasaannya, itu makruh. Apakah disunahkan mencium tangan sendiri setelah musafahah? Ini ada juga ini. Biasanya habis musafahah itu dalam tangan sendiri.
Iya, disunahkan mencium tangan sendiri setelah musafahah menurut Syekh Ibnu Hajar. Ada juga seperti itu. Wallahu a'lam.